Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan kita sudah tersambung melalui layanan line Zoom bersama dengan Rifan Kurniawan. Beliau adalah Indonesia Value Investor dan juga Direktur dari PT Indovesta Utama Mandiri. Selamat pagi Mas Rifan. Selamat pagi Mas Pras. Ya, luar biasa sekali kalau kita cermati perdagangan di bursa global khususnya ya. Wall Street mencetak rekor untuk Dow Jones kemudian S&P 500. Di Eropa justru terjadi pergerakan yang anomali. Ada kekhawatiran justru di sana, sementara di dalam negeri kita tahu terkena aksi profit taking. Bagaimana nih Anda mereview pergerakan global dan indeks harga saham gabungan pada perdagangan kemarin dan akan seperti apa nanti dampaknya terhadap pembukaan market pada pagi hari ini? Silakan. Oke, jadi kalau misalkan saya lihat memang ada faktor meningkatnya bond yield ya yang terjadi selama beberapa belakangan ini. Ya, ini membuat market bergerak cukup volatile dan membuat indeks harga saham gabungan juga bergerak lebih ke arah sideways sebenarnya. Jadi beberapa hari bergerak menguat, beberapa hari bergerak melemah dan seterusnya. Okay. Nah, kalau saya sendiri melihat memang faktor meningkatnya bond yield ini kan juga meningkatkan kekhawatiran ya bagi investor di pasar modal ya baik secara global maupun di dalam negeri. Nah, jadi saya melihat di kedepannya mungkin indeks harga saham gabungan juga masih akan bergerak sideways. Ya, menguat pun tidak mungkin tidak akan terlalu signifikan dan kalau melemah pun juga mungkin masih akan terbatas karena saat ini kan kita juga masih menunggu sentimen lainnya yaitu misalkan keluarnya laporan keuangan kuartal 4 2020. Nah, ini yang sedikit banyak membuat para pelaku pasar ini masih wait and see gitu untuk melihat apakah kinerjanya di kuartal 4 ini sudah lebih baik dibandingkan dengan kuartal 3 atau belum. Seperti itu saya lihat. Iya, tapi sebenarnya market apakah sudah terprice in dengan ditandatanganinya undang-undang stimulus yang cukup besar begitu 1,9 triliun dolar di Amerika sehingga ada satu optimisme justru di Amerika Serikat bahwa laju ekonomi akan mulai membaik sementara justru menimbulkan kekhawatiran di emerging market seperti Indonesia. Ada kekhawatiran dana-dana yang sudah mereka tanamkan dari investor asing itu akan beralih, ditarik kembali ke Amerika Serikat. Bagaimana tanggapan Anda? Yes. Nah, ini dia. Jadi memang di sini ada sentimen positif dan sentimen negatif yang sebenarnya sama kuatnya kalau saya lihatnya, Mas Pras. Oke. Nah, sentimen positifnya tadi betul dengan ditandatanganinya stimulus 1,9 triliun US dollar ya, tapi di sisi lain juga meningkatnya bond yield ini juga menimbulkan kekhawatiran gitu. Yes. Nah, jadi inilah yang membuat kalau tadi ditanya apakah sudah terprice in, kalau menurut saya memang sudah terprice in gitu. Jadi ketika pertama kali diumumkan ya kalau nggak salah kan bulan lalu ya, itu kan juga kelihatan bahwa indeks juga udah meningkat gitu ya. Dan demikian pula di dalam negeri waktu itu kan ketika sempat turun kemudian naik lagi gitu. Nah, jadi kalau untuk sentimen itu sebenarnya kalau menurut saya sudah terprice in. Nah, yang belakangan ini memang banyak digaungkan gitu ya. Itu kan lebih ke arah meningkatnya bond yield ini. Yang dikhawatirkan nih meningkatnya bond yield akan meningkatkan inflasi gitu kan, dan meningkatnya inflasi ini dikhawatirkan maka The Fed nanti akan menaikkan suku bunga dan lain sebagainya. Baik, di dalam negeri kita tahu indeks sudah mulai terkena aksi profit taking. Anda melihat lebih kepada adanya aksi profit taking yang sesaat saja begitu, kemudian dari sisi tren sebenarnya indeks masih dalam tren bullishnya atau bagaimana? Ya, jadi kalau saya ngelihatnya gini, memang kalau secara fundamental ya kita bicara secara valuasi dari indeks, memang kalau di IISG sendiri ini memang udah agak overvalue ya, tapi tidak se-overvalue di US. Di US itu kan kalau kita pakai misalkan kayak kita pakai salah satu indikator yang sering digunakan kan Buffett indicator gitu ya, market cap to GDP ratio. Nah, ini udah hampir 2 kali lipat. Tapi kan kalau di Indonesia itu tidak setinggi itu. Kemarin kalau nggak salah terakhir saya hitung di sekitar 48% gitu. Jadi sebenarnya sudah agak sedikit overvalue tapi tidak setinggi atau tidak overvalue di US. Jadi gini, kalau saya ngelihatnya sebenarnya ada potensi koreksinya ini mungkin akan terjadi. Ya, cuma masih dalam tren yang terbatas karena tadi masih diimbangi oleh stimulus-stimulus lain seperti tadi yang kita bicarakan seperti ditandatanganinya 1,9 triliun US dollar tadi, kemudian juga meningkatnya akan keluarnya laporan keuangan kuartal 4 ya kan, dan
nggak lama lagi kita juga akan melihat hasil dari kuartal 1 2020 GDP. Oke. Dan kita akan sampaikan juga di dalam negeri, kita tahu kemarin sudah dirilis ya data dari neraca perdagangan Indonesia yang kembali surplus. Jadi bulan Desember 2020, kemudian Januari 2020 dan Februari kita masih mencatatkan surplus. Meskipun memang kalau kita lihat dari sisi nilainya ada sedikit penurunan ya, karena juga ditopang adanya penurunan dari sisi impor, kemudian ekspornya agak turun juga nih Mas Irfan dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Saya akan sampai